Enggak. Salam satu. 9, 3. Cuit. Ada gitu. Bonek gitu. penonton jaranan. Disuitin kan? Ya. Penonton jaranan atau penonton MotoGP? Kayaknya mulai ada pergeseran. Apa itu? Pergeseran apa itu? Ya itu penonton sekarang MotoGP itu suka jaranan kayak. Kesenian tradisional yang ada di Solo di Banyuwangi. Tapi Marquez gak ngejar kan ya? Oh alhamdulillah karena dia sudah pawangnya sudah kepegang. Siapa pawangnya? Kodamnya Bang Ben. Waduh. Yang nyulin siapa, Pak? Yang switch-switchin siapa? Ya itu di penonton di Tifosi. Kalau kita kan Tifosi ya. Tifosi. Itu penggemarnya Peko sih sebenarnya. Ultrasnya. Tapi kan Peko 3 tahun berturut-turut kan juara di sana. Tapi di podium kemarin kan ternyata hanya di Cia yang muncul. Ya, itu kan apa timnya Rossi kan? Ya, baru tapi gini, setahun di kelas Moto3 itu pembalapnya semua kena Spanyol. Ya. Kemudian di Moto2 itu 1-2 Spanyol, 3 Itali. Sedangkan di MotoGP 1-2 Spanyol, 3-nya Itali. Seperti itu. Ya. Ini ya luar biasa memang dikuasai dua negara itulah. Iya, tapi kan alhamdulillahnya kemarin lagu Indonesia Raya mandang di sana. Ya, merinding saya terus terang itu. Karena seorang Vega Pratama nontonnya di kuburan paling. Ya enggak, saya kebetulan kok waktu itu waktunya agak panjang jadi iseng-iseng lihat terus muncul ada kelihatan bendera Indonesia itu terus hanya Indo. Ini kan beda Kak. Terus saya tonton ternyata luar biasa balapannya dia. Tipis loh. Oh, berarti nonton Mas? Iya, balapannya tipis juga. Iya, tipis kemarin di race yang kedua itu karena di Mugello dia menang 2 kali ya. Di sebelumnya dan kemarin pas waktu mau MotoGP itu. Jadi dia menang hanya terpaut selisih sedikit 0,19/1000 detik. Gitu. Tipis banget ya. Tipis banget. Cuman ya bangga ya lagu Indonesia Raya berkumandang di sana. Cuman pas waktu balapan kedua, rev keduanya kepotong. Ya mungkin itu operatornya nggak tahu kalau Indonesia Raya itu memang salah satu lagu nasional terpanjang. Betul. Ya. Panjangnya kan kayak alasannya Samian. Dan Ega ini kayaknya sudah dengan kejadian seperti itu tracknya bagus, infonya potensi dari pusat potensi mau ditarik ke Moto3. Iya tapi ini bisa tadi sebelum Bang Aco datang Mark Ben itu teleponan Bang, teleponan serius kayak telepon gitu, HP-nya diginiin Namit. Gini. Oh iya. Tak tanya apa teleponan sama siapa. Ternyata katanya sama orang Durna katanya. Orang pusat. Bahas apa lagi Mas Ben? Bahas isu yang rumornya sudah pasti. Ini Rossi unfollow MotoGP. Waduh. Kenapa Mas Ben? Ya kepencet mungkin. Ya bisa saja kepencet tapi adminnya paling bukan Rossinya kan ada adminnya. Oh iya. Padahal kemarin dia di track ada loh. Di track di pedoknya VR46. Gitu. Padahal kan habis di Gia juara 3 naik podium. Masa lagi jelek moodnya kan nggak mungkin. Tahu ya bisa moodnya aja juga mungkin lagi sesuatu juga gak tahu tapi ini informasinya mendekati A1 tapi A1 bahwasanya ya asik ini asik ya ini tambah serem ini tapi nggak apa-apa apa itu ya itu tadi kan follow MotoGP ya kenapa belum tahu infonya cuman yang pasti infonya sudah seperti itu. Itu masa lalu lah. Tapi gara-gara Rossi unfollow aja rame itu. Loh, jelas. Tapi saya mau nambahin tadi terkait dengan yang sweet tadi itu sebenarnya juga ya kurang sportivitas lah saya kira. Itu enggak mungkin seperti itu. Ya, kalau saya pribadi seharusnya nggak usah ditanggapin, Pak. Iya, memang sudah nggak ditanggapin sama seorang Marc Marquez, tapi seorang Tardosi yang sampai marah. Tardosi sampai marah dia, Rosso, ini di Italia. Tifosi itu memang gitu. Karena ya tapi ya lucu juga. Tetap kan meskipun pabrikan Itali, tapi kalau pembalapnya pembalap Spanyol, pembalap Spanyol tetap yang dilihat kan pembalapnya Mas Ben. Iya. Ya nggak elok lah. Sendiri kan tifosi itu apalagi di bola bro. Wah di bola emang kalau tahu supporternya Napoli Mas Ben, itu sadis. Saya kebetulan bola begitu, mohon maaf begitu. Makanya kalau sebutan supporternya di Italia itu tifosi. Iya. Jadi ya itu. Oke kita beranjak ke hasil
balapan kemarin Mas Ben. Pertama di sprint race dulu. Sebenarnya kalau ngomong Itali ya yang dibahas pertama pasti Pecco lah ya. Pecco di sprint kemarin berhasil juara 3 lah sebenarnya, tapi di main race-nya gagal Mas Ben. Mungkin diulas dulu lah sprint race kemarin seperti apa Mas Ben. Oke, jadi di sprint race kemarin kebetulan kembali lagi Marquez menunjukkan eksistensinya. Juara 1 di sprint, Mr. Saturday. Iya, aku langsung bilang ke grup Sprint King. Katanya kalau Mr. Saturday kan punyanya Martin. Sprint King. Sprint King. Jadi juara 1, kemudian 2-nya Alex Marquez, ketiganya juara 2-nya Pecco toh. Sprint. Juara 2-nya Alex. Ketiganya Pecco. Iya. Oh iya. Gitu. Nah, ini rekor kembali adik kakak kembali 1-2 ya 1-2 ini lagi-lagi ya Marquez brother ini meskipun sempat Marquez ada masalah mesti ngano Masio toh Marquez itu state buruk iya sudah terbaca lanjut oke bukan buruk sih sebenarnya blunder dia ya hampir blunder kayak di Phillip Island yang tear off-nya dilepas itu sudah blunder sebenarnya sudah blunder cuman cepat recovery langsung tapi kan yang dulu tuh tetap juara tuh akhirnya Mas Ben tetap juara jadi ini pernik-pernik ya enggak sengaja jadi Marquez kemarin tuh ada masalah di seperti last control ya untuk start itu dan kelihatan sekali waktu diulang itu RPM-nya nggak seperti pembalap-pembalap kalau pembalap perjalanan RPM-nya sudah tinggi dia baru naik ke atas langsung ngajar gitu aja tapi kembali lagi seorang Marquez bisa recovery dengan baik bisa memberikan balapan yang baik kayaknya 3 orang itu ya kemarin Alex, Pecco sama Marquez sampai berjajar bersampingan itu saya kira ini ya Ducati Cup drill Ducati Cup sama yang kita sama di podcast kita kemarin Ducati Cup memang luar biasa karena ini apalagi kandangnya gitu dan yang kita patut apresiasi sebenarnya kembali lagi seorang Bezzecchi yang kemarin diarahkan dari P20 finish P8 sedangkan kemarin dia meskipun ini kayaknya si Martin ini si Bezzecchi ada pesan-pesan khusus ini ke Martin ya juara terus itu secara nggak langsung memberikan shock terapi juga iki loh aku motor juara apalagi kemarin Bezzecchi sempat fairing-nya itu hancur karena dia bersenggolan dengan Morbidelli Morbidelli jadi dia bisa finish P6 di di race-nya ya kemarin dengan kondisi fairing separuhnya hancur gitu jadi saya kira kembali lagi kemarin Ducati membuktikan apalagi nih GP25 ya sama GP24 itu terlihat jauh sekali memang bener powernya GP25 itu kalau di jalan-jalan track lurus ngeri ya iya nyalipnya mudah sekali suruh ikut Traka ya kan di Dasri itu loh jalan Wiraguna betul Wiraguna itu biasanya iya bisa itu ada itu ikut itu pasti menang itu iya kalau Bang Aco lihat kemarin gimana Bang Aco hasil sprint race ya dulu dilihat sangat mendominasi sekali ya soalnya race itu Bang Aco lihat nggak Marquez ini Ducati ini udah mulai maksudnya menunjukkan keseriusan si Ducati lah ya sampai sprintnya juara pempiro Mas Ben sudah 8 kali 8 kali kan sprint 8 kali bener dong satu kan Alex seri 9 seri 9 seri 9 8 kali ya maksudnya kan di waktu tahun lalu pabrikan Ducati ini Pecco nggak begitu sering kan juara sprint bagusan di main race-nya makanya kekejar lah sempat hampir ngejar Martin lah nah karena tahun ini kayaknya sulit banget Marquez dikejar sangat sulit sekali berarti. Aku ngomong sulit sekali. Saya sampai sangat. Sampai sangat. Karena belum kontak dengan Marquez sendiri, baru adiknya. Oh iya. Gitu. Berarti Pecco abot lah ngobrol Marquez ya. Harus melewati Alex dulu gitu. Pasti. Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke. Iya Mas Bani. Ya, intinya Ducati sama Marquez ini kombinasi yang ideal ya. Maksudnya luar biasa. Bukan ideal, luar biasa. Iya. Motornya bagus. Mau ideal itu sampai Mas Ben. Itu kenyataannya memang seperti itu. Terus kalau saya lihat juga
nggak hanya di sprint sebenarnya, di main race itu banyak yang bilang si Pecco sendiri kan banyak alasan atau banyak konspirasi lah masalah si Ducatinya si Pecco ini ya. Ada ini pinginnya si Dorna yang menang KTP Spanyol lah apalah. Jadi kalau saya lihat sih yang memainkan penting peran di race kemarin itu ya memang si Marquez bersaudara. Soalnya dia betul-betul menguasai, Pak. Jadi kalaupun yang lain pembalap menang itu atas seizinnya Marquez sudah. Waduh. Benar. Karena bukannya mengagum. Karena saya sudah pernah bilang ya, saya bukan fansnya Marquez, saya hanya penikmat. Tapi bukan berarti saya juga nggak suka sama Marquez kita kan. pending bentar ini ada. Wah, mantap ini. Udah. Apa ini, Mbak? Energen sponsor Mas Agung. Alhamdulillah. Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Kasih Mas Agung aja. Kayaknya harus sering-sering ini Mas Agung ini. Ini. Jadi tadi Habis ya. gajian kayaknya. Oh iya. Atas Oke, dilanjut lagi. Ya, tadi saya bilang atas seizin Marquez dalam artian begini. Bisa Marquez itu bisa kalah kalau dia mungkin crash. Ya. Mungkin. Dan itu mengejar limit itu tadi. Kok Marquez kalau udah juara cari limit ini kenapa? Ya itu tadi karena poin sudah aman, gitu. motor sudah setel, sudah apa lagi yang mau di? Oh iya kan aku sempet tanya atau di grup itu kemarin Ben, kok Marquez sampai race seri ke-9 ini jarang banget jatuh padahal yang tahun lalu. Iya. Wes sama cari orang Mas Ben. Ada. Ya kan masih ditanya Mas Aju, nanti dikira saya menguasai Ya, katanya. kan memang, ya memang kombinasi yang solid sudah akhirnya si Marquez dengan Ducati. Tapi Bang itu lihatnya apa yang bikin si Marquez bisa juara padahal di Mugello ini sebelumnya ya pasti Pecco lah yang 11 tahun baru juara di sini lagi dia. Si Marquez lah itu 2014. Apa? Jadi yang memang tak tanyakan Mas Benny mesti Mas Benny jawabannya terlalu advertorial lah bahasanya gitu. Tadi saya bilang terlalu gimana ya, maksudnya atas izinnya Marquez ya kan, semua pembalap yang ingin memenangkan itu atas izinnya Marquez. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari startnya Marquez aja kemarin sempat blunder, sempat kehilangan di sprint ya? Iya itu sudah lumayan kan. Seharusnya momentum waktu itu kalau mau ya Honda Alex ya si Pecco yang juara. Karena nggak ada Martin lah. Dan itu nggak hampir satu lap loh, nggak hampir satu lap langsung nge-recovery langsung kembali di depan. Iya. Dihabisin satu-satu ya. Iya. Kalau di prompter ini kan prompternya kita ini ditulis sama Mas Benny dibabat habis satu-satu. Wah, iya berat. Oke lah itu. Itu di sprint. Sprint ada tambahan nggak? Oke. Dipur sama Marquez. Oke ya. Sprint ada tambahan nggak Mas Benny? Saya kira saya senang begitu ngomong senang memuji Marquez ya. Nggak, tapi kita juga harus bangga sebenarnya kemarin waktu di podcast yang minggu kemarin saya ngomong Alex Marquez ini belum pernah menang juga. Dan kemarin di sprint itu dia bisa menunjukkan P2 di bawah kakaknya ya karena memang Marquez itu beda level ya. Dan yang motor juga beda. Motornya juga beda, di track lurus juga sangat kelihatan. Mindset juga beda. Dan kemenangan ini Marquez 11 tahun loh, 2014. Iya, makanya itu yang baru tercipta. Pengen tak tanyakan, kenapa kok bisa yang buat yang menurut Mas Marquez kenapa sekarang kok khusus di inilah. Iya, di sini ya. Kalau melihat apa yang terjadi sebenarnya Marquez itu lebih dewasa. Terus dia merasa lebih nyaman dengan mungkin cengkraman belakang punya Ducati karena selama ini dia ada di Honda dia adalah front end ya. Kemudian kembali lagi dia di tim yang terbaik, motor terbaik dan Marquez di atas rata-rata pembalap yang ada saat ini saya kira itu kombinasi yang Bang Acu sampaikan yang saya luar biasa, bukan ideal tapi luar biasa. Karena apa? Marquez kan sempat ngomong beri saya senjata yang sama dalam artinya motor yang ternyata bisa terbukti. Jadi itu bilangnya ke media gitu, tapi kan bilang lagi secara empat mata ya gak usah aku lah Pecco gak usah. Nggak seperti itu. Cuman kita yang herannya ya kembali lagi kita mengulik masalah Pecco ya. Mesti sering sambat itu aja. Harusnya
disimpan di pembahasan Mendes aja kan. Oh gitu, oke. Ya. Aduh. Oke. Udah cukup ya di sprint ya. Mas Benny sudah menerima lah apa? Oh, jelas saya menerima. Bagus. Cuman saya nggak enak yang sit gitu aja. Makanya di awal saya ngomong waduh ini. Ya, kan seharusnya diabaikan aja. Iya, abaikan aja. Terus nggak perlu gitu. Di Grand Prix. Tapi di grup kita rame loh itu, sit itu. Rame. Iya. Oh, tas. Kenapa nggak balas? Hah? Kenapa nggak balas? Aku nonton film. Dan nonton GP berarti. Oh, sempat nonton GP. Di finish itu aku. Terus di Grand Prix Mas Ben. Ya. Grand Prix itu di race-nya. Ya di Main race itu juara satunya Marquez, dua Alex, yang ketiga di Gia. Peko gagal finish. Nomor 4 akhirnya. Gagal finish, gagal podium maksudnya. Apa yang bikin kalau Marquez jelas lah, pasti pembahasan Mas Benny tadi kan mencakup main race juga lah. Ya. Mengulik sedikit. Si Peko kenapa kok bisa gagal naik podium itu kenapa Mas Ben? Oke, yang pertama yang harus kita catat kemarin itu adalah Mugello ada king baru, seorang raja baru. Siapa? Marquez. Bisa sekali kok dari 14 tahun kok. Iya. 11 tahun. Nggak pernah menang. Ya masa masih disebut raja baru. Iya, karena apa? 3 tahun kemarin itu adalah Peko 22, 23 sama 24. Ya, itu baru raja 3 kali. Ya. Gimana saya the king baru, punya raja baru. Nah, kemudian kenapa kok Peko kemarin sempat dia di posisi 4 ya? Ya. Sekali politisi ya. Gini. Kalau saya melihatnya gini, balapan kemarin tuh termasuk yang paling menarik saya lihat itu adalah di 6-7 lap pertama. Di mana saya melihat seorang Peko yang baru ini mengeluarkan ilmunya yang mungkin Ajen Serajiwa mungkin ya. Apa? Ajen Serajiwa yang Brahma Kumbara itu. Tapi kayaknya nggak bersautan dengan Suro ini kayaknya ya. Jadi Mas Agung itu yang Mas Agung ya kemarin itu saya kaget itu. Nah, jadi saya melihat Peko itu kemarin terlalu maksa. Dia ingin menunjukkan saya 3 tahun juara di sini. Akhirnya dia tidak kontrol. Dengan memaksakan seperti itu, ada konsekuensi yang harus didapat. Apa itu? Bannya habis. Oke, ini masuk sama analisisnya Marquez. Marquez sempat bilang ke media, punya analisis lah kenapa kok si bisa memilih Peko itu gagal juara, gagal podium. Katanya memang di lap-lap akhir itu bannya udah habis memang. Sudah terlalu tekanannya bukan karena di awal. Di awal. Kemudian ada kontak yang terjadi antara Marquez dengan Peko. Waktu itu diambil dari sisi dalam, belok ke kanan, motornya Peko menghantam bannya Marquez. Saya pikir bannya Marquez nanti kempes itu. Ternyata saya sempat khawatir karena masuknya keras sekali tuh, goyang gini. Alhamdulillah. Itu niat ditabrak apa enggak? Itu namanya bukan ditabrak. Apa? Itu racing accident saya kira. Racing accident. Balapan seperti itu. Cuman, untungnya itu Marquez yang ditabrak oleh Peko. Tapi seandainya Peko yang ditabrak oleh Marquez, beda lagi ceritanya nanti. Rame lagi gitu. Tuduhannya apa? Dituduh apa? Ya dituduh nanti, ya namanya tahu sendirilah. 2 KTP itu tadi yang jadi pembicaraan kita selama ini. Waduh, ini ada Pak Sigit loh. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kemarin yang terjadi itu ya itu tadi terlalu memaksakan dan dia tidak bisa meminit. Kembali lagi Peko katanya mengalami front end. Semua dia ada. Itu dengan lupa aku dengan livery yang baru. Ya. Keren ya. Liverynya Renaissance namanya. Apa itu? Jadi menceritakan tentang abad kebangkitan ya, dari filosofi mulai seni budaya, kemudian peralihan dari abad 14 ke 16. Jadi kayak perubahan transformasi itu. Itu jadi, di budaya apa? Budayanya Italia. Eropa Italia. Dan itu menunjukkan satu pergantian itu dari peralihan dari abad 14 ke 16 modern sehingga muncul itu, dan warnanya elegan sekali ya, merah marun sama silver kelihatan sekali kayak warna-warna apa ya, warna hati. Iya, merah marun ada silvernya. Oke, tadi itu analisisnya Mas Benny lah. Iya. Ya, hampir mirip sama Marc Marquez karena mungkin memang ya tadi humasnya kan. Iya. Aku lihat di berita itu Marquez bilangnya gitu sama persis karena masalah tekanan ban dan lain-lain. Ya. Dijelaskan Mas Benny juga serupa gitu. Kalau Bang Aco mungkin punya pandangan lain, Bang Aco. Ya, ini saya cuman sebagai penikmat dan sudut pandang saya kemarin di
di main race memang di lap 1 sampai kalau saya lihat itu sampai 5 Pak. 6-7 pokoknya itu. Iya ya, tapi yang betul-betul saya nikmatin tuh mulai dari lap 1 sampai 5. Itu benar-benar fact-nya itu murni sama-sama motor yang sama-sama kuat gitu. Iya. Iya kan? Gantian kan? Sempat dan saya lihat di situ si Pecco khususnya memang pas motor baru, barang-barang baru ini itu ada bisa bersaing gitu loh. Ban baru maksudnya, Bang? Iya, intinya di Oke. awal 1 iya. sampai 5. Makanya kan memang banyak orang yang 6 sampai 7. Nah, cuman saya yang betul-betul saya nikmati itu 1 sampai 5, Pak. Itu betul-betul balapan. Ya. Akhirnya setelah itu yang saya lihat si Pecco ini sudah susah mau masuk APEC. APEC itu dalamnya racing lane loh, Pak. Mendekati racing lane kan APEC itu. Jadi untuk mendekati APEC itu dia sudah kayak kesusahan. Soalnya kayak mentul-mentul udah kayak sudah nggak enak lah setelah 5 ke atas. Setelah itu 5 ke atas tuh berarti jauh ya. Ya dari 23 lap. Jadi motor itu memang ini yang saya lihat memang. Makanya kemarin tuh banyak bilang kalau dibilang alasan-alasannya si Pecco sih kayaknya enggak juga. Enggak. Karena memang keadaannya motornya pada waktu itu sudah rasanya seperti itu. Kita lihat di 5 lap awal aja. Iya kan, betul-betul bersaing kan Pak. Maksudnya, iya betul-betul. Fact-nya itu betul-betul ini loh, sama-sama motor masih baru gitu kan ibaratnya. Pas 5 ke atas, ya itu tadi motornya sudah berubah kayak mau deketin APEC aja kayak susah, sudah sampai degradasi ban. Kurang lebihnya sih seperti itu. Makanya kalau juga banyak yang bilang oh banyak alasan, itu enggak. Dalam artian memang motornya lagi seperti bermasalah. Dan memang bermasalah. Iya, memang bermasalah memang. Cuman kan terlepas Marquez bisa menang atau si Pecco kalah, itu kan tinggal penyesuaian aja lagi. Ya kalau dilihatnya dari 5 lap ke atas ya berarti kan ya Pecco-nya nggak bisa mengendalikan kan gitu Mas Ben ya? Memanage ban. Iya. Memanage ban itu tadi. Iya, akhirnya ya tapi intinya bukan alasan itu sebenarnya, tapi memang motornya bermasalah. Jadi bukan si Pecco-nya mencari alasan kenapa dia kalah. Karena memang pada akhirnya kan dia juga di balap sama di Gia kan. Sudah habis, sudah ininya sudah nggak enak, front end-nya, terus degradasi bannya sampai habis. Terbukti kan sebenarnya kalaupun motor itu sama, si Marquez kejadiannya juga sama. Harusnya sama. Satu pabrikan. Kan gitu. Cuman yang tadi juga sama. Yang membedakan kan riding style. Itu kan gitu. Jadi kalau dibilang si Pecco hanya mencari alasan-alasan itu enggak juga menurut saya. Karena memang juga motornya dan si Pecco tidak bisa menyesuaikan. Kalau Mas Benny lihat sweet itu jangan-jangan itu kan sweet lagi. Ya sweet itu aja karena Mas Ben kekecewaane. Iki ada Pak Samsudin, Pak ada titipan nggak Pak? Itu mungkin karena kekecewaan penonton Mas Ben, karena si Pecco gagal finish Mas Ben, makanya sweet bukan buat nyuitin Marquez itu loh. Ya. Mungkin loh. Ya. Kita jawab sih. Lagi Ajang lagi. Kita kan aja. Mas Benny setuju nggak sama pendapatnya Bang Aco tadi? Saya kira gini. Saya bukan nggak setuju. Dalam artinya gini. Pecco itu sebenarnya ya itu tadi kepingin menunjukkan karena di kandang sendiri. Ya, itu juga. Apalagi dia seorang warlock gitu ya. Akamsi itu. Jadi ternyata dia melakukan sesuatu yang menurut saya terus terang baru ini saya lihat Pecco sangat agresif. Ya. Akhirnya blunder ya. Blundernya apa? Tidak bisa memanage ban, gitu seperti itu. Ya itu tadi 5 lap di awal dia masih bagus. Begitu 6-7 sudah kelihatan gitu loh. Di Gia sendiri karena dia balapannya bisa dikatakan ngikut arus gitu. Tidak ada perseteruan dengan pembalap di depan atau di belakangnya. Akhirnya banyak aman. Dan terjadi kemarin memang banyak Pecco, saya sudah punya prediksi. Oke lah, Pecco, sorry sama Pecco balapan dengan seperti itu, tapi lihat nanti lap 10 ke atas, saya prediksi saya seperti itu. Tapi ternyata begitu lap ke-7 saya melihatnya sudah kelihatan Pecco sudah mengendor seperti itu.
dan akhirnya disalib oleh seorang Dijia. Di lap sisa 2 lap, dua lap terakhir. Kurang 4 lap sudah kelihatan Dijia hanya tinggal melihat saja ternyata Pecco kapan nunggu melihat titik lemahnya Pecco gitu. Karena kalau di trek lurus dia kayaknya kurang begitu karena pesinya ini lebih bagus Pecco. Karena dia sudah nabung waktu di 5 lap awal itu kan sudah nabung waktu dia, Pak. Lumayan loh Dijia. Iya. Dan Dijia kemarin pakai aero yang terbaru. Kalau yang Marquez sama Pecco masih tetap aero yang lama. Gitu. Jadi ini kayaknya Ducati juga kepingin mengeksplor ya, karena dengan jatah yang terbatas untuk tes tadi. Dan ingat ini kemenangan 93 Marquez di kandangnya Ducati di Padepokan. Iya, di Padepokan dan 100 pole position memang sebanyak kali. Disiapkan ya. 93 untuk 93 gitu. Jadi harus menang di enggak gitu. Ini kebetulan aja. Dan memang saya kira menang di kandang Ducati ini menunjukkan. Kenapa kok nggak mau disebut gitu Mas Benny? Ya enggak. Takut ada konspirasi si Pecco mulai mana? Dijailin. Ben Pecco gak juara. Nah itu tadi makanya kan itu kembali lagi ke bahasan yang tadi itu. Kenapa juga Pecco pun saya bilang ya itu tadi. Sebenarnya itu bukan alasan, memang motornya bermasalah gitu. Tapi kalau masalahnya punya Ducati kan juga. Tapi kalau dibilang sabotase, ya itu kita wawalam aja sudah. Iya kan? Saya kira kalau sabotase gitu. Apalagi waktu sabotase orang Marquez nggak mungkin. Iya, aku rasa sih itu jauh. Soalnya balapan tuh mahal, bro. Nggak mungkin kan segampang itu sabotase. Tapi yang jelas selain terlalu agresif tadi, kembali lagi kita bicarakan dulu kemarin podcast adalah mental Pecco sendiri lah yang berbicara. Kena mental ya? Kena mental lagi. Bebannya dia semakin berat. Ibaratnya dia kemarin bebannya 100 kilo, dia bisa 200 kilo karena dia juara bertahan 3 tahun loh bro. Gitu loh bro sampai Mas Alis gitu. Jadi ini bebannya tambah terus kondisinya seperti ini, melihat Marquez brother seperti itu. Kesalahannya Pecco itu balapan waktu Marquez masih di MotoGP. ya enggak lah. Kan ada eranya kemarin Rossi juga gitu. Marquez masih muda, bisa memberikan sesuai begitu pensiun muncul pembalap yang ini. Saya kira ini memang sudah dinamika. Ya, tapi kan masih Rossi malah paling banyak ya. Rekornya untuk sementara kejuaraan gitu. Tapi dengan adanya Marquez yang seperti ini, saya kira rekor itu bisa ya terpecahkan. Tinggal menunggu saatnya. Tinggal kurang berapa berarti? Kurang 2. Ya kurang. Kalau juara di tahun ini sama. Iya. Iya kan kurang 2 berarti kan untuk melewati. Iya. Waduh, ini targetnya kan itu ya. Iya. Melewati. Itu tadi soal Pecco, Alex Marquez lah. Untuk pembalap lain Mas Ben yang mungkin mencuri perhatian lah. Ya, kemarin sebenarnya kasihan finalis ya. Finalis diseruduk sama Morbidelli. Akhirnya Morbidelli itu mendapatkan long lap penalti. Cuman sempat ada pertanyaan loh, long lap penaltinya Morbidelli kok 2 kali? Ternyata Morbidelli waktu saat melaksanakan long lap pertama itu tidak sesuai dengan aturan. Dia melewati garis dan sebagainya, akhirnya itu ibaratnya istilahnya apa? Kurang sempurna katanya. Menurut akhirnya diulang lagi. Akhirnya tapi Morbidelli tetap bisa ke finish ke nomor 6. Morbidelli kemarin finish 6. Sebenarnya prediksi saya seandainya Morbidelli tidak ada kena long lap penalti, prediksi saya kemarin mungkin benar. Karena satu kan Max Marquez, karena Alex, kemudian Morbidelli, Pecco dan Firman. Saya lupa Firman ini kalau habis operasi arm lengannya itu, jadi ini memang nggak bisa maksimal dia. Itu. Tapi tetap bisa finish lah ya. Bisa finish. Finish nomor berapa? 12. Iya, itu. Saya kira kemarin itu juga sebenarnya kasihan ini ya, dari Yamaha ya sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya. Taro. Sama Quartararo ya. Terus sama Honda, kelihatan sekali bahwasannya kalau di track yang panjangnya sampai 1,1 itu memang sudah kelihatan berbicara kelihatan. Meskipun progresnya Yamaha sudah bagus dengan tes V4-nya maupun yang upgrade mesin sampai yang keempat ya, itu kemarin sudah kelihatan sekali kayaknya abot
Knalpot. Sedangkan Honda kalau saya melihatnya kemarin ngoyo di tikungan bagus tapi di trek lurus memang. Kalau lihat Marquez sama Pecco di trek lurus kayak inget Casey Stoner aku. Gitu. Wah pokoknya kenceng guys, pasti menang guys. Stoner itu. Iya, sama Dovizioso juga, Andrea Noni juga. Saya kira itu rata-rata Ducati semua loh. Saya lihat ini, keri memang. Cuman kemarin saya belum tahu ya top speednya kena siapa. Ikonik banget Stoner Mas Ben. Iya. Waktu era-eranya Rossi masih kok masih jago, masih belum temenan sama Komeng itu Rossi. Betul, belum. Cuman saya belum tahu top speednya kena siapa kemarin. Belum tahu. Iya di Mugello. Saya kemarin kan masih kena yang ini. Itu. Makanya kan saya bilang di Mugello itu siapa yang paling telat ngeremnya itu yang menang. Iyalah. Iya. Kalau kata Mas Niklas, pembalap itu balapan itu mudah lihatnya siapa yang menang. Pokok yang pertama kali lewat garis finish katanya. YKP ngerti ya. Oh, yang paling depan. Kan habis top speed 1.1 kilo ya. Oke, kalau 1141 meter. Kalau paling jauh itu siapa yang remnya paling telat itu? Iya. Kalau Mas Benny tadi membahas soal Morbidelli sama finalis lah. Kalau Bang Aco, mungkin ada yang menarik, mencuri perhatian lah di balapan kemarin. Selain nama-nama yang umum tadi, kayak Marquez, Alex sama Pecco. Ya, yang mencuri itu sebenarnya kemarin ya sempat Vinales, BCG, terus BCG. Iya, BCG ya. BCG. Iya, BCG aja, BCG. Terus si Anu juga bagus sebenarnya sih, Pak. Temannya Ugura, Fernandez ya. Itu juga bagus ya kemarin. Cuman ya masih darah muda ya, Pak. Iya. Jadi memang persaingannya setelah Ducati Cup ini di depan, yang lain itu kan yang tersisa itu KTM, Aprilia. Betul. Honda sendiri pun Di belakang Honda. Apalagi Yamaha itu kalau saya bilang paling terakhir, Pak. Kenapa saya bilang paling terakhir? Soalnya di bawahnya Yamaha itu pembalap penguji. Ya. Si Salvadori sama satunya siapa, Pak? Nagagami Honda. Ya. Itu yang di bawahnya Quartararo. Ya. Sama Somkat paling terakhir. Iya. Jadi kalau saya bilang kayak Yamaha sendiri itu, waduh jauh Pak, gapnya jauh sekali. Cuman kalau memang Yamaha itu kan bagusnya time attack aja Pak, 1 kali putaran aja dia bagusnya. Tapi kalau untuk 23 lap itu masih belum ya? Sama trek lurusnya Bang? Belum. Trek lurusnya masih kurang juga. Ya. Harus di bawah makanya Yamaha kalau untuk time attack oke. Makanya dia sempat dapat pole position 3 kali itu kan karena yang itu kan cuma 1 kali putaran aja. Taruh kemarin itu ya? Iya, yang itu kan cuma 1 kali putaran. Tapi kalau sudah balapan panjang, chaternya keluar. Ya, ampun lah. Ketika sudah mulai habis, chaternya keluar tambah kenceng gitu. Nah, kalau balapan cuma 2 lap, 3 lap aja mungkin bisa Yamaha kan gitu. Iya. Oke, itu tadi pembahasan kita soal GP Mugello kemarin Mas Ben ya. Iya. Bang Aco, mungkin udah cukup ya di situ. Untuk selanjutnya kita bahas GP depan Mas Ben. Oh, di Asen. Ya. Ini bisa dibilang juga makanannya Pecco. Iya. Mas Benny. Iya. Gimana Mas Benny? Iya. Mungkin penjelasan soal dulu lah, profile oke. Seperti biasanya. Iya. Data di Asen ini adalah panjangnya 4,54 km. Panjang itu sirkuitnya, kemudian lebarnya kurang lebih 14 meter, hampir sama dengan Mugello. Ini udah dicek sama inspektorat Mas Ben ya? Iya, itu. Udah ya? Pasti itu udah. Dan trek lurusnya hanya 487 meter. Waduh iki. Tikungannya ada 18, ada 12 ke kanan dan 6 ke kiri. Berarti ini clockwise ya. Kemudian jumlah lapnya nanti ada 26 dan sirkuit ini terletak di Belanda dekat Assen. Pertama kali menggelar MotoGP itu tahun 1955 gitu. Kalau di sini rekornya sih untuk tahun 2024 untuk rekor lap sepanjang masa masih dipegang seorang Pecco Bagnaia dengan 1 menit 30.540 detik dengan kecepatan 180,5 km per jam. Sama juga dengan pole-nya, sama juga Pecco juga 1 menit 30.540 detik. Kemudian lap balapan terbaik Pecco juga dengan 1 menit 31.866 detik.
dengan kecepatan 177,9 km dan top speed. Nah, ini belum terpecahkan 2015 Andrea Iannone itu dengan 319,8 ini jelas di track lurusnya ini Mas Ben. Iya. Mulai dari track waktu di Ducati kayaknya ya, 2015. Masih di Ducati. Masih di Ducati. Sudah pabrikan itu? Iya, sudah. Awalnya kan Prama kayak ini, habis itu Ducati pabrikan ya, Lenovo. Betul. Kemudian kemenangan di Asen ini paling banyak adalah milik Rossi, 8 kali. Widih, Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan dia. Kemudian ada Giacomo Agostini itu masih 6 kali. Kemudian ada Mick Doohan sebanyak 5 kali. Doohan. Ya. Kemudian kalau pool terbanyak kembali lagi seorang Valentino Rossi rekornya 5 kali. Kemudian Mick Doohan-nya 4 kali dan Kenny Robert 3 kali. Nah, untuk hasil sprint tahun lalu kena Pecco, nomor 2-nya Martin, nomor 3-nya Vinales. Menresnya Pecco juga. Pecco juga. Pecco, Martin juga sama Bastian ini. Besti. Nah, tahun ini kira-kira Pecco bisa nggak Mas Ben? Kalau melihat kondisi sekarang, kondisi sampai seri 9 ini dengan ya ceritanya yang bermacam-macam dan sebagainya, saya kira Pecco kayaknya belum bisa berbuat banyak. Yang berbuat banyak kayaknya mungkin Yamaha. Bisa jadi. Karena sirkuitnya panjangnya yang paling track lurus hanya ideal, ya? 400 dan ini lebih ideal. Dan ini sempit sebenarnya. Dan posisi terdepan itu juga mempengaruhi juara di Asen ini. Karena sempit gitu. Benar. Jadi kalau dan sulit untuk melakukan overtake. Gitu. Oh, maksudnya yang bisa dapat pole kebanyakan besar. Iya. Berpotensi menang. Gitu. Dan di sini juga ada kelemahannya si Marquez, Cicane. Banyak ke kanannya. Oh iya, kata Marquez. Cicane itu tikungan S itu Marquez lemah katanya di situ. Tapi nggak tahu tahun ini ya. Ya, itu kan sampai si Pecco punya tato di sini ya. Yang juara Grand Prix pertamanya dia di Moto3 kan di Asen, Asen. Ada tatonya di sini. Betul, iya. Jadi saya kira di Asen ini Yamaha kayaknya kuda hitam. Karena ya itu tadi sirkuitnya tidak terlalu panjang, tidak perlu power besar di sini. Banyak bisa banyak meliuk-liuknya dan stop and bisa dikatakan technical ya. Technical ya, butuh setup yang luar biasa. Jadi Marquez di sini udah pernah juara nggak Mas Ben? Oh, di sini belum pernah ya. Belum pernah. Belum pernah. Karena mungkin ada tikungan apa Bang aja namanya? Cicane. Ciken. Tulisannya Cicane. Ciken. Di sprint tahun lalu Marquez delosor. Iya. Sebenarnya sempat mau juara di tahun 2015. Betul. Oh. Sebenarnya juara. Sempat mau juara di Belanda ini, cuman ya digagalkan sama Rossi. Oh, yang itu. Kena senggol bermain aja. Itu kan sempat ramai juga karena si Rossinya lurus. Marqueznya Cicane. Cicane ya kan? Ramai itu. Itu ramai, tapi ya itu udah lah ya kan 2015. Itu kesempatannya dia yang seharusnya menang. Iya. Tapi juga kesempatan Yamaha biar ini tambah asik, apalagi Honda ya. Ditunggu juga, soalnya tidak butuh power besar. Kembali lagi di sini tidak perlu power besar. Gitu. Pokok technical aja ya. Iya, technical. Gitu. Kalau Bang Anco lihat gimana Bang Anco? Ini si Pecco bisa nggak ini? Maksudnya mempertahankan lah. Bisa. Karena di sini betul-betul motor yang apalagi kan bermasalah top speed ya. Ini motornya si Pecco ya. Iya. Di sini kan nggak perlu, cukup untuk lincah di cekin, lincah di tikungan. Pengereman, hard braking-nya juga kuat, sistem eco. Iya. Selesai itu. Iya. Makanya kalau si Yamaha sendiri kenapa? Karena Rossi kebanyakan menangnya pakai Yamaha. Nah, karena inline, karena suka pendek. Banyak gitu, karena inline. Makanya di situ Yamaha sih kuda hitamnya benar kata Mark Ben tadi spesialis tikungan ya Yamaha. Iya. Dan tidak perlu power besar hanya karena memang dibarengin sama Yamaha tadi, sasis Yamaha kan. Iya. Lincah. Yang karbon itu bagus. Hasilnya kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau untuk ada kemungkinan Pecco pastinya ada. Sebagai seorang juara bertahan. Iya. Juara bertahan dan juga
Dia tikungan ke kanan kan banyak ke kanannya ini. Iya. Gitu. juga jago banget kan. Iya. Si Peko di tikungan ke kanan sampai minta si Marquez pernah minta Betul. diajari Mas Ben ya. Betul. Kalau Marquez sendiri Mas Ben gimana? Kalau kita menelisik Ada rasa optimis apa enggak? Kalau saya optimis. Oh, tetap optimis. Karena Marquez kan sudah ngomong lagi on fire juga. lagi on fire juga ngomong sendiri bahwasanya sekarang tidak ada sirkuit yang tidak ditakuti. Maksudnya tidak ada sirkuit yang menjadi beban Marquez. Jadi semua sirkuit dianggap sekarang sama. Ingat Karena apa itu? Ya kembali lagi karena nyaman sudah di pabrikan Ducati. motornya kayaknya sudah klop. Kemudian di Mugello kemarin kan sebenarnya banyak tikungan ke kanan. Iya. Ini menunjukkan Marquez bisa bagus. Oke. Cuman trek lurusnya lebih panjang di sini. Saya kira ini kembali lagi on fire-nya seorang Marquez ini bisa dibawa ke ini. Yang penting gimana caranya nanti bisa dia meraih pole position. Iya. Pole position lagi, saya yakin ya kurang lebihnya sama seperti Makanya Mugello. mulai hari Jumat pasti sudah ramai itu Pak. Sudah rame. Apalagi nanti Asen kalau seandainya hujan, Iya. biasanya hujan Asen. Kalau seingat saya dulu itu Asen itu kayaknya mainnya Sabtu loh Pak. Ya, dulu pernah ada. Iya, pernah. Iya kan? Iya. Karena kan hari Minggu dia Ada agama, ini, kegiatan ada agama kegiatan kan, betul. makanya Iya, Pak. di Belanda khususnya. Iya. Tapi Jadi sudah jadi Minggu hari Sudah Minggu. sudah mulai kapan tahun itu sudah jadi Minggu Pak ya. Betul. Itu kalau Alex Kalau Alex, saya kira karena Alex saya ngomong di awal, Alex itu lebih cocok di GP24. Kalau di tikungan dia kakinya nggak sempat turun, cuman kemarin aja dia turun di Mugello karena lurus sangat kenceng sekali, sempat turun sekali saya lihat, itu pun saya baru tahu kakinya turun. Jadi Alex ini tetap menjadi kuda hitam. Iya, tahu kan turun, iya. Alex itu postur tubuhnya ketinggian. Tinggi ya kayak kalau gini-gini kayaknya rada sulit. kayak Firman kan Iya. tinggi juga. Nah, tapi ini makanya saya ngomong, Alex kemarin sempat turun kakinya itu di Mugello karena faktor kecepatan speed yang tinggi, dia butuh balance untuk mengimbangi ngerem saat juga tikungan. Jadi aku ngeri lah diterak karo pembalap lain kaki turun itu. Iya. Oh iya, loh, Peko sempat kemarin dulu pernah tuh yang sampai dimarahin kakinya, kan? Iya, itu. Nah, jadi melihat progresnya Marquez, jadi saya kira tidak ada sirkuit yang ditakuti oleh seorang Marquez. Kalau Alex sendiri, saya kira prestasinya juga tidak begitu bagus, tapi kembali lagi Alex Marquez yang cocok di atas GP24 ini sudah terbukti hingga seri ke-9 kemarin. Oke. Kalau tidak sprint P1 ya P2. Kalau pembalap lain yang mungkin ada potensi Mas Ben? Saya kira kalau menurut saya Bezzecchi. Taro. Ya kan Taro. Quartararo dan ini ya, kalau saya lihat mungkin finalis. Oke. Finalis. Kalau saya lihat itu. Ini ya kemana Bang Ajo? Ini tuh lagi nggak tahu arahnya sudah itu kayaknya. Masih belum klop dengan KTM. Tapi kayaknya dia juga kan rumornya mau ke Pramac loh Pak. Bukan, mau menggantikan, iya betul. Rumornya ke situ, cuman ada bangku kosong di Aprilia juga. Lucu ya. Ini Aprilia malah yang ini, yang serem. Justru malah gak jelas setelah pindah dari uring-uringan sudah kayaknya. Padahal dia di Ducati berapa tahun begitu ganti ke KTM sama V4-nya, tapi nggak bisa secepat adaptasi yang dilakukan oleh seorang Marquez. Kembali lagi kan ke pembalapnya, pembalap, ke motor pula ya kan gitu. Yang utama ini kan klasemen ini sampai detik ini ya masih Marquez, Alex, Peko dengan 270 poin. Oh iya. Alex Marquez-nya 230 poin, terpaut 40 dengan adiknya. Dan Peko 160, terpaut 110 poin. Sesama Ducati itu. Turu ngopi. Itu Marquez gak balapan 2 kali gak kesalip. 3 kali. Oh, 3 kali gak kesalip. Peko, iya, meremes. Pabrikan lain yang paling dekat? Pabrikan yang paling dekat ya tetap hanya Zarco ya. Morbidelli sama Edigia. Itu kan Ducati, maksudnya di luar Ducati yang iya Honda karena kemenangan Honda yang di Le Mans kemarin. Edigia emang gitu. Ducati ya. Iya, yang di luar Ducati maksudnya. Yang ya Zarco berarti. Tapi bukan Padepokan loh Edigia. Bukan Padepokan. Bukan Italia tapi bukan tim Padepokan. Tapi sekarang Padepokan sudah FR4. Ya enggak. Kalau Warlocknya ya, Italinya ya. Ya, tapi dia sudah FR46 dong. Iya, timnya itu. Tapi asli kan bukan didikan Academy. Oh iya, sudah.
Nah, akademi kan bibit ya. Beko, Ya, yang dari Beko, bibit, yang dari Enea, Beseki, Beseki. Oh, Beseki juga ya? Iya. Oh, kan? Yang dari bibit itu. Morbidelli itu paling Berarti kan senior. Udah terbukti lah dia bisa membimbing ya. Iya, sampai ke MotoGP semua. Iya loh. Oh, satu, saya barangkali ini ya. Saya pengen tahu mungkin ada yang bisa Mungkin menjawab. kebapaan ya Rossi itu. Ada yang bisa menjawab pada saat Pecco keluar sama Morbidelli, tangannya Pecco tangannya menuju tangan dua. Apa itu? Gini. Apa itu? Sama Morbidelli juga jawab dua. Ya ini saya pertanyaan, ada apa? Saya sampai sekarang belum tahu jawabannya apa itu. Pis itu. Oh gitu ya. Oh. Sebenarnya waktu keluar bersama dari pit, Kapan itu? ya waktu kualifikasi. Kualifikasi. Oh iya, aku ada lihat. Tangannya Pecco gini, Kualifikasi. Morbidelli juga gini. Kualifikasi. Kualifikasi di ini Mugello. Ya mungkin Mugello. untuk Kano kali, Pak. Tapi kan bukan pas waktu-waktu kampanye itu bukan loh. Marquez juga pas waktu Eh, gini juga. Bukan pas waktu kampanye itu loh. Oh, ya itu. Nah. Kemarin Marquez sempat saya gitu, itu terjadi di 2 kali. Ya. Saya kemarin juga bisa menerjemahkan apa artinya itu karena pada saat mau kualifikasi itu yang terjadi. Aku tak juara 2 ya enggak gitu. Kurang paham gitu. Barangkali menjawab mungkin penonton MotoGP kemarin apa ya kodenya Iya. mungkin dari Bisa Pecco komen ya. ke gini sama Morbidelli. Iya, Mas gitu. Benny punya loh, punya fans loh dari Oh, iya. Blitar. Oh, iya, Mana Mas lagi Mas Ben? Padron, dari Kemarin Blitar juga ada dari Jember. Subscribe sudah, subscribe sudah. Subscribe ya, Subscribe. alhamdulillah. Subscribe. Makasih juga yang lainnya ditunggu, yang dari Bandung juga lihat katanya sempat juga. Oh, dari Bandung Ada juga ya? dari Bandung. Aduh. Ya, yang dari Blitar tuh dari Bandung dia, dia kerja di Bandung akhirnya gitu. Katanya kurang 1 jam, live 24 jam. Wah, yo, aku ya liputan barang itu. Kemarin loh, kami sama nggak kesini marah-marah di grup itu. Gas gimana? Kalau berangkat atau enggak di blayer aku apa? Di blayer di tempat aja berarti geng. Iya, wong pertanyaan mau wong suwoan layu. Lah aku juga marah-marah ke aku ya, Iya. karena nggak datang. Bah itu waktu apa? Hari Kamis ya? Iya. Kamis ya. Kamis itu, bah bunga desa ngikutin songgon Mas Ben. Ternyata ada ADV-nya itu Dinas Pengairan Sekardadu, ada lagi berita umum. Bah aku lah bablas ke Banyuwangi buat podcast. Nggak ketulis ini beritanya, nggak datang aku. Mas Ageng ternyata disuruh podcast. Ada lagi Bang Ajo mungkin? Oh iya itu tadi selain ini ada berita baru itu kemarin yang selain si Rossi meng-unfollow MotoGP. Aduh, tahu juga Bang Ajo berarti ya. Nah kemarin kan si Liberty Media kan sudah mengumumkan hak penuh ya, bukan hak penuh ya, 84%. Sahamnya 84% dipegang media. Liberty Media 16%-nya dipegang Dorna. Ya, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi si Liberty Media ini aku ada dengar sedikit katanya BA-nya, brand ambassador-nya mau narik Rossi supaya pamornya MotoGP ini Keangkat lagi. Katanya gitu. Ini rumor tapi masih rumor. Saya kira juga itu. Masih rumor, Pak. Makanya masih rumor. Kontroversi itu, banyak kontroversi nanti. Karena kan masih dipegang Dorna kan makanya sih ada unfollow-nya Rossi di MotoGP kan yang megang masih Dorna nih. Adminnya lah kan. Coba dilihat lagi Mas Ben. Sekarang, siapa tahu udah di follow lagi. Dia yang pegang 84%. Nah, si Liberty Media itu mau ngangkat si Rossi itu jadi BA. Brand ambassadornya MotoGP untuk tahun-tahun ke depan. Itu bisa aja tuh. Pamornya, ya itu rumor. Ya, rumor. Nggak lihat ya, tuh nggak bisa dilihat, Rek. Nggak bisa dilihat. Oke, mungkin masuk ke prediksi Mas Ben ya. Oke, untuk Asen ya. Ustaz Asen. Mas Benny. Aja dulu lah. Bang Ajo dulu, oke, Bang Apa Ajo. itu? Prediksi. Asen. Oh, Asen. Ini udah nih. Ending. Oh, Pecco. Nomor 1 Pecco. Saya tak catat. Aco. Pecco. Dia MM. 3 Alex lah. Alex. Udah? Aku Salis? Oke. Aku 1 Pecco, waduh, Pecco. 2 Taruh sebalapan tuh besok. Iya, balapan. Taruh cederang yo. Enggak. Kemarin Terakhir. aja terkilir. MM.
MM-nya Jojo losor malah nih. Bisa jadi. Nek apa mau Cicane. Mike Ben. Oke. Karena saya memang melihat Peko apa namanya juara, belum dibilang dari atas dulu dia. Peko Taro. Ini aku. Ini loh. Karena juaranya nomor 1 Peko yo. Karena juara tahun kemarin Peko. Kemudian ini kayaknya perlu pembalasan juga. Peko membuktikan kembali lagi kalau kemarin itu treknya panjang, Peko dikalahkan. Kita sudah pernah ngomong, kayaknya MotoGP sudah kelihatan ya. Nah, besok ini dengan trek yang tidak terlalu panjang, dikuyup Pak Sigit sama ya Mas Bro. Nah, jadi kalau melihat treknya yang sedikit pendek, saya kira dengan apa namanya sirkuitnya yang pendek, terus lebih sempit, kemudian dengan siapa tahu nanti di tikungan es ditabrak juga. Ini rekornya juga kurang begitu lurus. Ini pole position menentukan karena melihat rekornya Marc Marquez. Sama, Marc Marquez yang pertama tetap. Kemudian saya bilang Alex Marquez. Waduh, Alex. Laki ya Mas Ben ya? MMAM ya? Iya, yang ketiga ini saya coba lihat Quartararo. Ya. Oke, tanda tangan dulu, tanda tangan. Oh iya, tanda tangan. Tanda tangan, monggo. Quartararo. Sebenarnya Peko nomor 4. Karena kembali lagi mentalnya lagi kena dia. Waduh, harus menunjukkan, makanya dia bukan karena apa? Siapa tahu dia udah itu kanan tengah mencoba menunjukkan kemarin dan hasilnya di bawah. Dan hasilnya zong malah banyak habis. Mungkin itu jadi pembelajaran Mas Ben kan bisa aja Mas Ben. Sekarang ditunjang oleh tifosinya, supporternya aja dia seperti itu. Saya kira kembali lagi harus menunjukkan Peko di sini di Asen besok. Kalau Asen ini sama terjadi kejadian seperti di Mugello, ya udah sampai tutup seri juara dunia sudah. Oh iya, kan sampai berapa seri? Mungkin seri 15. Habis ini langsung libur panjang ya? Belum. Masih lanjut lagi. Anak sekolah udah. Oh, anak sekolah sudah. Udah banyak layangan. Belum. Kan seri 10, Bang. Tadi pagi aku moto orang layangan. Habis dari ini langsung ada jeda. Di sini habis setelah Asen seri apa itu? Lupa saya. Portugal kayaknya. Bukan. Kalau nggak Misano mungkin. Oh, Italia lagi. Kalau nggak Misano itu. Baru ada jeda paruh musim. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ya. Nggak ada tambahan lagi? Cukup. Bang Salis. Cukup ya? Iya, salah satu track. Mungkin sampai situ aja perjumpaan kita. Terima kasih banyak penonton setia podcast Satu Track Jawa Rider Banyuwangi. Jangan lupa tetap dukung konten kami dengan cara like, comment, and subscribe. Salam-salam juga nggak apa-apa ya Mas. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan komen lah, meskipun baru 15. Tapi kan lumayan gitu. Ditunggu yang lainnya. Dan dibagikan juga. Oke, salam Satu Track. 93.